Assalamualaikum Diva. Waalaikumsalam. Oke. Suara saya ini kedengeran bagus. Ya, bagus bagus. Oke, good, good. Oke. Tuh, kita lanjutin ya materi yang terakhir. Sebentar saya share screen dulu. Udah kelihatan slide-nya? Sudah. Udah ya. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang multiplier. Eh, Bagaimana dampak multiplier itu terhadap kenaikan Y atau pendapatan nasional. Secara secara grafis juga sudah dijelaskan ya, bagaimana contohnya ketika J bergeser ke atas, maka keseimbangannya dengan penambahan J setinggi ini akan meningkatkan Y dari titik A sini ke titik A sini. Keseimbangannya berubah dari A titik A ke titik B, sehingga Y-nya bergeser jauh banget ya. Kenaikan Y segini tapi akan mengakibatkan tambahan Y yang jauh lebih panjang daripada tingginya J. Nah, ini namanya multiplier. Kita udah bahas kemarin multiplier itu ada prosesnya seperti ini. Pak, sama dengan 1/1 min MPC. Kalau pakai pendekatan change, maka yang tadi lurus ini, dengan pendekatan change jadi miring karena mengikuti formula di mana C sama dengan A plus BY. Nah, ini B ini slope-nya positif sehingga ini jadi miring ke atas. Nah, multiplier itu apa? Multiplier itu bergesernya dari kurva yang biru itu, yang itu berubah naik menjadi yang merah. Nah, selisihnya atau penambahan ini J itu terkompensasi dengan penambahan Y yang jauh lebih besar. Atau titik keseimbangan yang asalnya di sini yaitu perpotongan antara kurva E dengan kurva Y bergeser menjadi di titik ini. Titik perpotongan E dan Y, E yang baru ini dengan Y. Kemudian ini kasih contoh kemarin bagaimana contoh nyata multiplier ini berpengaruh atau bekerja di sektor tourism ketika Malaysia atau dalam negeri mempromosikan sektor tourism, bagaimana ini berpengaruh ke tourist spending, revenue generation di dalam negeri, kemudian penciptaan lapangan kerja di dalam negeri, kemudian karena ada revenue baru, karena banyak orang bekerja baru, maka akhirnya lokal juga ada spendingnya naik. Awalnya kan hanya tourist spending, tapi lama-kelamaan ada revenue yang di-generate di dalam negeri, ada job creation dalam negeri yang di-generate, kemudian orang-orang dalam negeri juga banyak spending, dan kemudian ada juga secondary effect ke industri-industri yang mensupport industri tourism. Gitu. Ini contoh bagaimana satu action itu menghasilkan berbagai macam positive impact. Yang ini artinya adalah multiplier. 1/1, 2, 3, 4, 5 gitu. 1/5. Jadi 1 memultiplikasi menjadi 5 gitu. Nah, kemarin disinggung sedikit nih bagaimana multiplier
ini kaitannya dengan national income pada saat kondisi ekonomi dalam full employment. Tentunya idealnya adalah equilibrium itu, Y equilibrium itu terjadi pada saat Y full employment. Tapi kenyataannya Y equilibrium itu bisa jadi lebih besar daripada Y full employment, kenyataannya ya. Atau Y equilibrium itu terjadi lebih kecil daripada YF. Kalau ini yang terjadi, ini namanya recession gap. Inflationary gap. Kalau ini yang terjadi, sebaliknya yaitu inflationary gap. Gitu. Equilibrium level below or go above. Kalau below namanya recessionary gap, kalau above namanya inflationary gap. Nah, ini kita udah bahas kemarin ya, contoh-contoh udah kita bahas. Nah, sekarang kita langsung bahas saja apa itu recessionary gap, apa itu inflationary gap. Kemudian ada exercise-nya dan diakhiri slide full tentang ekonomi makro ini, bagaimana perspektif Islam memandang ekonomi makro. Oke, apa itu recessionary gap? Coba kita baca ya. A recessionary or deflationary gap happens when there is a shortfall of national expenditure below national income and withdrawal and reduction at full employment level. When this happens, yaitu equilibrium di bawah full employment, it is usually accompanied by demand deficient employment. The size of recessionary gap is less than the amount by which Y equilibrium falls short of Y full employment. This is an illustration of multiplier at work. If injection were raised, income would raise. Nah, di sini sebentar ya. Kita kan sudah menggambar ini nih kemarin ya. Kita sudah menggambar ini dan kita sudah menggambar ini. Masih ingat ya? Yang di slide kemarin. Ini adalah kenapa dari titik nol, ini gambar yang sebentar. Perhatiin gambar yang perhatiin gambar yang ini dan ini ya, dua nih. Yang ini adalah Y, yang ini adalah E. Oke, dua itu sama, itu yang dimaksud dengan ini, ini dan ini. Oke? Jadi ada Y, ada E. Equilibriumnya di sini. Berdasarkan Keynes kan E itu harus miring. Kapan equilibrium terjadi? Pada saat titik potong antara Y dan E, yaitu di sini. Atau kalau gambarnya yang hanya relasi antara J dengan W, kapan equilibrium terjadi? Yaitu pada saat W sama dengan J. Itu di sini. Masih ingat logikanya ya? Ini W, ini J, W itu adalah S, P, M. S ini harus sama dengan I,
P sama dengan G, G. M sama dengan X. Maka kapan equilibrium terjadi pada saat ini semua sama? Yaitu di titik ini. Gitu ya. Iya. Nah, sama juga yang ini juga sama maksudnya. So, jadi ini adalah Y equilibrium. Tapi Y equilibrium ini ternyata lebih rendah daripada Y full employment. Karena kalau Y full employment adanya di sini. Gitu. Jadi ada gap gitu. Ada recessionary gap. Yaitu recessionary gap-nya gimana? Recessionary gap-nya itu adalah antara A dan B. Jadi equilibriumnya di sini, tapi sebenarnya full employment-nya di sini. Maka terjadi recessionary gap sebesar ini. The amount that E line is below daripada yang ini, dari yang 45 derajat line of full employment level. Jadi ini kalau di sini Y full employment-nya, maka ada recessionary gap di sini. Gitu ya. Atau kalau kita lihat gambar yang hanya relasi antara W dan J, kapan terjadi recessionary gap-nya? Terjadi pada saat Y full employment itu C di atas D, atau W-nya lebih besar daripada J-nya. Oke, kita lihat ya, pelan-pelan ya. Tadi, ini S, M, sorry, salah ya. S, T, M, ini adalah I, G, X. Kalau ternyata S lebih kecil daripada I, T lebih kecil daripada G, M lebih kecil dari X, sehingga W lebih kecil dari... Sorry, kembali. S. Kalau ternyata S lebih besar daripada I, T lebih besar daripada G, M lebih besar daripada X, sehingga W lebih besar daripada J, yaitu posisi C lebih tinggi daripada D kan? Jika itu yang terjadi, maka artinya kan banyak mubazir. S-nya lebih besar daripada I. Tabungannya banyak, tapi diinvestasikan dikit. Gitu kan? Iya. Tax yang dikolek oleh negara banyak, tapi negara spendingnya dikit. Impor yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri banyak, tapi impor itu hanya sedikit menghasilkan ekspor. Harusnya kan sama. Situasinya kayak gitu tuh. Ini adalah pada saat ini berjalan tidak full. Ya kan? Iya. Jadi kita savingnya banyak, tapi nggak full. Dipakainya cuma sebesar I yang lebih kecil daripada S. Tax-nya banyak, tapi nggak full spendingnya, government. M-nya banyak, tapi nggak full menghasilkan ekspor. Sehingga ini jadi banyak mubazir. Nah, ini situasi yang W lebih besar daripada J ini adalah recessionary gap. Y-nya nggak ideal gitu. Kalau ternyata equilibriumnya malah di sini lebih rendah kan, gitu. Iya. Itu adalah recessionary gap. Jadi ini adalah terjadi bukan employment ini maksudnya bukan hanya pekerjaan ya, bukan hanya pengangguran ya, tapi semuanya tidak teremploy secara maksimal. S tidak teremploy secara maksimal.
udah dikolek saving banyak-banyak tapi tidak terkonversi jadi I yang maksimal. T yang udah dikolek capek-capek dari rakyat dikumpulin oleh negara, tapi negara tidak menghasilkan G yang maksimal. M yang udah dibelanjain barang-barang modal dari luar negeri, barang bahan baku dari negeri udah dibeli, tapi tidak menghasilkan X yang maksimal. Artinya underemployment ya. Unemployment ini atau underemployment ini terjadi artinya ada kemubaziran, mubazir. Ada sumber daya, ada resource yang tidak terutilize secara maksimal. Tidak teremploy secara maksimal. Itulah yang dimaksud dengan recessionary gap. Jadi keseimbangannya terjadi di titik pada saat tidak maksimal gitu. Sayang. Itu yang terjadi. Oke, sekarang kita lihat kalau inflationary gap gimana? Ini sebaliknya. Inflationary gap itu adalah sebaliknya. Ada kelebihan national expenditure. Jadi berarti situasinya adalah tadi kalau kita gambarkan, W sama J lagi, di sini STM, di sini IG X. Jadi ini kebalikannya. S-nya lebih kecil daripada investasinya. Aneh banget nih. Orang nabungnya cuma segini, tapi investasinya lebih tinggi daripada tabungannya, kan aneh. Iya. Atau negara ngumpulin teksnya sedikit, sementara pengeluaran negara tinggi. Jadi ini posisinya kebalik nih. Terus kita impornya dikit, tapi ekspornya tinggi banget gitu. Jadi ada gap nih. Jadi baik lebih besar maupun kecil ini gap namanya. Nah ini situasinya kebalikan dari yang tadi. Savingnya cuma 100, tapi investasinya 150 misalnya. Tax-nya cuma 100, tapi government spending-nya 150 gitu ya. Berarti W itu lebih kecil daripada J. Maka situasinya jadi ini W lebih kecil daripada J. Nah ini situasi yang kebalikan. Keseimbangannya itu melebihi kapasitas Y full employment-nya. Gitu. To eliminate this inflation is to close the inflationary gap by either raising withdrawal atau nurunin injection. How? Jadi kan kalau misalnya W lebih tinggi daripada J, maka pilihannya either W dinaikin atau J diturunin supaya ujung-ujungnya W sama dengan J gitu kan ya? Ya. Gitu ya. Nah, jadi ada dua cara. Raising withdrawal atau lowering injection. Caranya gimana? Either contractionary fiscal policy atau contractionary monetary policy, naikin interest. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini. Ada fiscal, bahasanya gini, ada fiscal policy, ada monetary policy. Masih ingat ya di awal banget, Fiskal. Diva? Oh ya, yang awal ya. Masih Apa ingat yang yang fiskal? awal? Ya. Di sini juga sama nih. Di sini juga sama. Kalau terjadi recessionary gap, solusinya apa? Sama harus di close gapnya, ya. Sama harus di close either dengan fiskal atau monetary. Maksudnya gimana sih? Kita lihat lagi ke slide yang awal banget.
Nah, masih ingat di sini ya slide ini. Oh iya ya. Jadi akhirnya untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro itu ada dua, fiskal atau moneter. Fiskal kaitannya dengan government expenditure atau tax. Kalau Ya. government expenditure berarti pengeluaran, kalau tax berarti pendapatan, ya kan? Pendapatan. Gitu. Jadi ini tentang atur anggaran. Kalau bahasa Inggrisnya budget. State budget berarti budget negara, ya. Ini adalah fiscal policy. Kalau monetary policy adalah tentang managing money supply dan interest rate. Ini dilakukan oleh Menteri Keuangan, Ministry of Finance, Menteri Keuangan. Sementara yang monetary policy ini dilakukan oleh Central Bank. Oh ya. Ya, ini oleh Ministry of Finance. Kesananya adalah ke Presiden. Kalau di Malaysia berarti Prime Minister. Kalau ini adalah Central Bank. Kalau di Indonesia Gubernur BI. Paham ya? Jadi ada dua bagian pemerintah nih. Ini adalah Menteri Keuangan, kesananya Presiden atau Prime Minister. Kalau yang ini adalah Central Bank. Kalau Indonesia Gubernur Bank Indonesia. Kalau di Malaysia saya nggak tahu namanya untuk Bank Negara Malaysia itu jabatannya apa? Apa Gubernur Bank Negara Malaysia? Oke, so jadi ada dua senjata ya untuk mengatur keseimbangan ekonomi makro. Oke, balik lagi ke slide yang tadi kita bahas. Jadi either terjadi recessionary gap atau bahasa lainnya adalah deflationary gap atau terjadi inflationary gap, dua-duanya didekati dengan either fiscal policy atau monetary policy. Sama yang ini juga. Didekati dengan fiscal policy atau monetary policy. Sama. Tujuannya apa? Supaya yang W yang tidak sama dengan J ini, kan kalau nggak sama, either W-nya dinaikin atau J-nya diturunin. Atau sebaliknya, W-nya diturunin, J-nya dinaikin. Supaya ujung-ujungnya W sama dengan J gitu ya. Kalau recessionary gap, tadi kan berarti W lebih besar daripada J kan? Maka solusinya apa? Solusinya W turunin atau J naikin. Kalau inflationary gap gimana? Inflationary gap itu adalah W lebih kecil. W lebih kecil daripada J. Betul nggak? Solusinya apa? W naikin, J turunin. Caranya, oke. Kita lihat yang di inflationary gap. Kan situasinya kalau ini adalah W lebih kecil daripada J. Oke, solusinya seperti apa? Kalau misalnya mau nurunin W, nurunin J ya, turunin J atau naikin W kan gitu. Berarti turunin J itu kalau misalnya fiscal policy, kita kembali lagi ke tadi gambar W, J di sini I, G, X, di sini S, T, M. Oke. Diva di antara ini semua, mana ya di antara ke 6 item ini, ya,
menurut Dipa, mana yang kaitannya dengan fiscal policy? Fiskal. STMIGC, mana yang kaitannya dengan fiscal policy? G. G Oke, sama T. G sama T. Eh, Yang ini berarti kan, iya, iya. ini fiscal Nah, itu. policy. Fiskal. Mana yang kaitannya dengan monetary policy? Monetary. Yang kira-kira Banyak monetary lah. policy itu kan money supply atau Money supply. suku Terus bunga. ya. Suku bunga. Berarti S Kira-kira sama mana? I. Ya, ini adalah monetary policy. Nah, jadi maksudnya gimana? Maksudnya either G dinaikin, turunin, sorry ya. Kalau dalam konteks ini kan J lebih besar daripada W ya. Jadi either G diturunin atau teksnya dinaikin. Ini kalau pekerjaan fiscal policy. Fiskal. Oke, saya lihat-lihat dulu. Oke, pelan-pelan ya Diva ya. Ya. Dalam konteks inflationary gap ini, kita ingin nurunin J atau naikin W. Kan gitu targetnya ya. Iya. Tujuannya supaya apa? Supaya W sama dengan J kan. Oke, kita pendekatannya inflationary. Maka apa yang dilakukan? G diturunin atau T dinaikin. Betul? Ya. Betul. Bentuk penurunan G itu contohnya apa? Penurunan G. Mengurangi pengeluaran. Ya, jadi pemerintah pengeluarannya dikurang-kurangin. Contoh pengeluaran pemerintah apa? Bikin tol. Mungkin bikin sekolah, MRT. bikin rumah sakit, itu Ya. bikin MRT, bikin jembatan, itu semua ditahan dulu, jangan bikin-bikin dulu, kurang-kurangin pengeluarannya. Oke. Jadi cara satu adalah itu, turunkan G dengan cara contoh nyatanya mengurangi apapun pengeluaran. Kalau perlu misalnya jangan meng-hire pegawai negeri baru supaya nggak ada gaji. Jadi efisiensi lah. Government lakukan efisiensi ya supaya G-nya itu turun gitu kan ya. Ya. Kalau naikin T maksudnya gimana? Naikin pajak. Berarti kan rakyat pajaknya dinaikin. Kalau wisata ada pajak yang dikenakan, ya kan? Kalau belanja ke supermarket ada pajaknya. Dan pajak-pajak itu yang misalnya asalnya 10% naik jadi 15%. Misal kayak gitu ya. Ya. Nah, itu caranya kalau situasinya inflationary gap, caranya secara fiscal policy adalah either turunin G atau naikin T. Oke, udah paham ya. Sekarang kita Jika yang mau kita tempuh adalah monetary policy, yaitu yang ini. kebijakan yang mau kita tempuh adalah monetary policy. Yang kita lakukan apa kalau monetary policy? Tadi udah dijawab sama Dipa. Monetary policy. Apa yang bisa dilakukan? Mengontrol uang beredar. Tujuan kita kan I-nya naik apa? Kita pengen I naik apa turun?
Naik. I turun dong. Oh, Kan J-nya mau diturunin. J kan oh iya. diturunin. Maka kita maunya I diturunin. Turunin. Oke. Atau kalau di sisi withdrawal, S-nya perlu diturunin apa dinaikin? Dinaikin. Ya, karena di sini W-nya naik kan. Cara naikin S, caranya gimana? Secara monetary policy. Kalau naikin T gampang kan? Yang asalnya kalau naikin T nih, yang asalnya pajaknya 10% naik jadi 15%. Kalau naikin S gimana caranya? Supaya masyarakat Naikin lebih S. banyak nabung. Ada ya? Suku bunga dinaikin. Oh. Oh iya. Kalau suku bunga Interest naik, rate. orang-orang nabung nggak? Suku bunga. Nabung kali ya? Iya, kalau suku bunga naik mah orang-orang nabung. Jadi S-nya bakal Kenapa ya? naik. Kenapa? Oke, good question. Diva, saat ini nabung nggak? Nabung. Bunganya tahu nggak berapa? Bunga apa ya? Bunga tabungan. Oh, kalau yang di Bank, bentar. Di Bank per hari kan ya 2,5. Oke, Diva saat ini 2,5%. nabung dengan bunga 2,5 ya. Iya. Kalau ternyata kata si bank, Diva, ini bunganya saya naikin nih dari 2,5 jadi Oh iya 10%. iya. Oh iya jadi pada mau saya untungnya gede. Iya, Oh iya iya. gitu. Gitu ya. Jadi secara monetary policy supaya orang-orang nabung, semangat nabung, maka bunganya dinaikin. Dinaikin. Gitu. Nah, kalau bunga naik, kan nabung naik ya. Turun Iya. nggak? Turun. Turunnya gimana? Yang ini yang nabung, yang ini yang minjem. Nabung Yang itu yang minjem. turun. Jadi kalau bunga dinaikin, Iya. yang nabung kan happy. Iya. Orang datang ke bank itu kan sebagian mau nabung, sebagian mau minjem. Mm-mm. Nah, kalau suku bunga dinaikin, yang happy yang nabung apa yang minjem? Yang minjem Oh, turun Ulangi, soalnya. ulangi. Saya tadi Apa? ngomongnya suku bunga dinaikin apa turunin? Kalau Turun. suku bunga dinaikin, turunin ya. Iya. Kalau suku bunga dinaikin, yang Hah? happy yang nabung apa yang minjem? Kalau diturunin, Naik, kalau dinaikin. dinaikin. Yang nabung. Oke, jadi di saat yang samaan yang saving naik, nah ini bunganya naik ya. Iya. Yang saving naik, yang minjem kan sedih kan, Mm-mm. maka jadi turun. Paham nggak, Dita, sampai situ? Paham. Kan, saya ulangi ya, kalau bunga dinaikin, ya, yang nabung happy kan? Naik ya. Mm. Tapi yang minjem sad, turun. Sampai situ logikanya ketangkap sama Dipa. Iya. oke. So, jadi dengan naik turunin suku bunga, Tujuan ini tercapai nggak? Tercapai. Nah, gitu. Oke oke. Oke ya. Sekarang saya kasih logika dibalik. Saya pakai logikanya dibalik, Diva. Apa tuh? W-nya, sebentar ya. W-nya lebih besar daripada J. Hmm. Berarti yang slide yang ini nih. Berarti yang resisi Slide yang ini, recessionary gap. W-nya lebih besar daripada J. besar. Kita maunya tentunya gimana caranya supaya W sama dengan J kan?
Ayo. Oke, ada S, ada I, ada T, ada G, ada M, ada X. Nah, MX ini nggak ngaruh ya dalam konteks fiscal policy sama monetary policy. Kita kan sedang membahas fiscal policy sama monetary policy ya. Jadi yang ini Ya. kita ignore. Oke. Sekarang kita lihat secara fiscal policy dulu. Kalau terjadi recessionary gap, ini W harus ditaikin apa diturunin? W dinaikin. Ini udah gede loh. W-nya harus naik apa turun? Turun. Harus turun. Karena ini kan lebih besar kan? Hmm. Jadi caranya Ada. either W turun atau J dinaikin apa diturunin? Dinaikin. J dinaikin. Jadi ada dua pilihan nih. Either W kita turunin atau J kita naikin. Atau kalau secara fiskal policy berarti yang ini ya. Kalau secara fiscal policy, T kita naikin apa kita turunin? Fiskal diturunin. Turunin. Oke. Ikutin ini ya. Ya, G-nya dinaikin apa diturunin? naikin. Naikin. Oke. Ini kalau terjadi recessionary gap, ya, maka T kita turunin, G kita naikin secara fiscal policy. Yang melakukan ini adalah Menteri Keuangan. Oke. Kalau tugas Gubernur BI kan bukan di situ. Tugas Gubernur BI adalah di sini. Nah, dalam konteks monetary policy, S harus diapakan? Dinaikin apa diturunin? S dinaikin. Monetary. Kebalik. Nah, yakin? Iya. Lihat patokannya ini. Hmm. Diturunin. Jadi mau fiscal policy, mau monetary policy, kalau Sama. arahannya W harus turun, Maka S juga harus turun. I harus turun apa harus naik? Turun. I Lihat naik. ini. Naik ya. Nah, supaya S turun, suku bunga harus diapain? Suku bunga dinaikin. Harus ditaikin apa diturunin? Suku penabungnya supaya pada malas-malesan turun. Tabungnya diturunin. Ya. Kalau suku bunga turun, maka yang nabung turun kan? Ya. Yang minjem tambah nggak kira-kira dampaknya? Tambah. Iya, gitu ya. Cukup dengan suku bunga diturunin, maka si penabung pasti pada pergi, si peminjam pasti bakal bertambah. Paham ya? Kuncinya ini di Pak. Kuncinya pahami ini nih. W-nya turun atau J-nya naik. oke, sekali lagi nih, terakhir nih Pak. Kalau terjadi inflationary gap, itu W. Kalau terjadi inflationary gap, itu W lebih besar apa lebih kecil dari J? Inflationary. Lebih kecil. Lebih kecil. Lihatnya di sini ya. Betul? W lebih. Oh iya. Iya kan? W lebih kecil daripada J ya. Oke. Dipa jawabannya udah benar. Kalau terjadi inflationary gap, maka W lebih kecil daripada J. Jika ini yang terjadi, maka apa yang harus dilakukan? W-nya naikin.
W-nya turunin. dinaikin atau J-nya Turunin. Turunin. Oke, secara fiscal policy, S mesti diapain? Sorry, kok S sih? Oh, T mesti diapain? fiskal. G mesti diapain? Secara fiskal. T dinaikin, G diturunin. Oke, good. Oke, good. Sekarang secara monetary policy. Monetary. Sebentar ya. Ya. secara moneter. Berarti ini adalah S dan I. S mesti diapain? Aduh. S harus di Ditaikin. monetary ya. Berarti S-nya Ah, dinaikin. Oke. I-nya di D-nya turunin. dengan cara suku bunga diapain? Dinaikin. Ya, oke, sip, jelas. Terakhir, satu lagi. Oke. Kalau terjadi recessionary gap, W itu lebih besar atau lebih kecil daripada J? Recessionary ya. W lebih besar. Lebih besar. Lihatnya di sini ya. Ya. Ya, ini kan lebih besar daripada J kan? Oke, good. Secara fiscal policy, ini T, ini G. T mesti diapain? Sorry, sebelum ke sana. Kalau terjadi recessionary gap di mana W Ya. lebih kecil daripada J, maka W harus diapain? Diturunin. Oke, good. J harus diapain? Dinaikin. Oke, good. Secara fiscal policy, S mesti diapain, G mesti diapain? S masih diturunin. Good. G G dinaikin. mesti diapain? Oke, good. Secara Monetary policy, Terus secara monetary policy berarti S sama I ya. S mesti diapain? diturunin. Good. I mesti diapain? Dinaikin. Oke, dengan cara suku bunga diapain? Diturunin. Oke, sip. Udah ngerti berarti, Dipa. Oke. Kayak gitu ya. Jadi jika ekonomi itu harus dalam posisi tidak boleh ada gap, nggak boleh terjadi recessionary gap, juga tidak boleh terjadi inflationary gap. Kalau itu yang terjadi, maka government do action. Ada dua cara, either actionnya secara fiskal, ya, atau actionnya secara moneter. Udah paham ya? Udah. Coba kita bahas ini, inflationary and recessionary gap. Differentiate between recessionary gap and inflationary gap using Malaysian context. Different. Differentiate perbedaannya. Perbedaannya itu tadi. Lebih besar, lebih kecil. Betul. Itu aja jawabannya ya. Recessionary gap Ya. itu terjadi saat Saat W W lebih kecil apa lebih besar? Masih ingat nggak tadi? W lebih besar. Lebih besar daripada J. Sementara inflationary gap itu terjadi pada saat W lebih kecil daripada C, gitu ya. J. Jawaban nomor 1 gitu. Sekarang nomor 2. Why can't the national income exceed YF in long run? I can accept the problem level. Kenapa nggak bisa ya? Lebih dari Kenapa nggak boleh, nggak bisa melebihi? kenapa? Kenapa YE itu nggak bisa lebih besar daripada YF?
Berarti ini Karena terjadinya Ini ternyata ini inflationary atau inflationary. inflationary ya. Kenapa nggak boleh? Jawabannya apa ya? Karena apa ya? karena Tidak ikut. logikanya gini. Karena logikanya gini. Kalau Exit kan berarti W-nya W-nya lebih kecil daripada J-nya kan? Ya. Betul nggak sih? Apa? Invention. yang nomor 2. Nomor 2 Oh, itu kalau exceed full oke. employment atau lebih besar. Oh, Gampangnya gini deh, gampangnya gini. hmm. Teksnya lebih besar apa lebih kecil dari government spending? Atau S-nya lebih besar apa lebih kecil daripada investing? Untuk nomor 2 ini. Kata-katanya di sini, Oke. kata-katanya national income exceed full employment level. Lebih kecil. Berarti kalau exceed full employment level, kita lihat lagi situasinya di Sini, inflationary gap. W-nya lebih kecil daripada J. Ya kan? Y-nya lebih YE exceed YF. Pada saat itu terjadi inflationary gap. Inflationary gap itu ditandai dengan W lebih kecil daripada J. Kan gitu ya. Oke. Untuk nomor 2 nih. W-nya lebih kecil daripada J. Berarti misalnya saving-nya lebih kecil daripada investment-nya. Atau tax-nya lebih kecil daripada government spending. Kenapa ini tidak boleh? Kenapa situasi ini tidak boleh? Atau tidak bisa? Why can't the national income exceed? Kan nggak masuk akal karena savingnya cuma segini, masa yang minjem lebih besar? Savingnya 100 Oke. misalnya. Masa yang nabung 150? Atau tax-nya cuma 1.000 misalnya. Masa government spending-nya 1.500? Jadi kita bekerja, kenapa nggak boleh begini? Karena kita melebihi kapasitas. Over capacity jadinya. kapasitas kita tuh cuma segini. Kok bisa-bisanya kita memproduksi di tingkat ini gitu. Jadi jawabannya, why can't national income exceed full employment? Karena ini jadi over capacity. Iya. Gitu ya. Nomor 3, if Malaysia is below full employment, what combination policies can help? Oke. If Malaysia is below berarti ini Below. di mana? Di inflationary atau di resesi? Di Yang recessionary. ini Di resis. kalau recessionary berarti ini below. Ya betul. Recessionary. Betul, ini below daripada F ya. Ya. Berarti untuk nomor 3 ini kita ngomongin recessionary. Oke. Kalau terjadi recessionary, maka situasinya W itu dengan J, W lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Nah, di sini mubazir jadinya. Ya kan, kalau tadi kan over capacity, kalau ini mubazir. Karena savingnya 100, tapi investmentnya cuma 50. Atau tax-nya bisa terkolek 1.000, tapi government spending-nya hanya 750 misalnya. Berarti kan ini W-nya lebih besar daripada J-nya.
Nah, policy-nya apa? What combination of policies can help? Bisa secara monetary, ya kan? Bisa secara Iya, fiskal. fiskal. Nah, monetary fiskalnya berarti suku bunganya diapain? Diva bisa ngejelasin ya. Iya, Oke. Nomor 3 udah, sekarang nomor 4. The full employment level of income. Full employment level of income di Malaysia itu 1000 billion. Current equilibriumnya di 900. fullnya di 1000. Nah, Berarti jadi udah fullnya di 900. 1000, If, itunya di 900. aduh, If the multiplier. multipliernya 4, how much should injection increase to close the gap? Berarti kan kekurangannya 100 ya. 100. Berarti harus ada tambahan berapa supaya ketutup? Mm-mm. 100 kan? Berarti injectionnya perlu berapa? Kalau multipliernya 4. Gampang banget ini. Masih ingat? Dibagi 4 sama dengan 25. 25. Jadi hanya dengan 25 dengan 25 injection ya akan menghasilkan kali 4 kan? Dengan multiplier kali 4 maka akan menghasilkan 100 kan? Kok 1000? 100. 100. Nah, sehingga kalau ada tambahan 100, maka kita akan achieve 900 plus 100 jadi 1000. 1000. Oke ya. Nomor 5 dibalik. If the inflationary gap adalah 200 billion 200. dan multipliernya 2, how much injection harus di-decrease? Ini bukan di-increase ya. Harus diturunin. Berapa? Turunin. Multipliernya 2. Sama aja sih. Berarti 200 Sama aja. bagi 2. 2. Jadi injectionnya 100. jadi harus di-decrease sebanyak 100. Ini kan decrease ya. Harus decrease sebanyak 100. 100. Seperti biasa nanti Diva kalau Diva mau mutolaah, ini kan di record, nanti semuanya ada di YouTube. Silakan Diva lihat aja di YouTube saya ya. Iya. Kalau mau ngulang lagi gitu. Barangkali misalnya pas lagi penjelasan ini agak pusing, perlu diulang-ulang, pokoknya dilihat aja nanti di YouTube. Oke? Oke. Nah ini terakhir, slide terakhir. Kita udah bahas macroeconomics. Kalau di unit 1 sampai unit 6 kita ngomongnya microeconomics. Microeconomics. Kalau di unit 7 ini kita ngomongin macroeconomics. Micro udah dibahas kemarin-kemarin, makro barusan aja selesai. Sekarang kita lihat bagaimana pandangan Islam terhadap macroeconomics dan national income. Pertama, secara prinsip Islam itu adalah emphasizing justice, equity, and welfare. Jadi Islam itu sangat mendorong terjadinya keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Dan ultimate goal-nya adalah falah. Sukses di dunia dan di akhirat. Kan gitu ya. Tujuan Iya. kita sebagai Islam adalah hayal al-falah, mencapai falah. Falah itu adalah tidak hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Jadi
Tujuannya kalau ekonomi makro umumnya, ini kita lihat lagi slide awal. Kalau tujuan ekonomi makro, kan ini ya. Apakah ini mengantarkan kita ke falah? Enggak, karena ini hanya dunia aja, Iya. ya kan? Nah, ekonomi makro versi Islam itu tidak hanya mengantarkan kebahagiaan di dunia, tapi juga harus di akhirat. Jadi kita maunya dua-duanya ini mencapai falah. Kalau begini doang, nggak falah. Jadi ekonomi makro konvensional hanya nganterin ke sini, sementara ekonomi makro Islam itu selain mencapai ke macroeconomic goals, which is kebahagiaan di dunia atau keberhasilan di dunia, tapi terutama dalam konteks ekonomi makro Islam, kita ingin mengantarkan umat mencapai falah. Kemudian, prinsip yang ketiga, kesejahteraan itu harus berputar secara fair. Tidak boleh ada eksploitasi. Jadi harus fair berputar. Harus ada perputaran dan berputar secara fair. Ini ya, prinsip utamanya Islam ketika kita mengambil kebijakan ekonomi makro. Jangan hanya mengejar macroeconomic goals, tapi juga kejarlah equity. Falah. kemudian dalam hal memastikan sirkulasi pendapatan, pastikan bahwa sirkulasi pendapatan itu tidak terjadi eksploitasi dan apalagi penumpukan kekayaan di satu orang gitu ya. Oke, dalam konteks circular flow of income gimana kata Islam? Kan circular flow itu uang berputar dari household ke firms, ke government, kemudian ke foreign sector. Gimana nih? Kalau kita jadi household, kita kalau spending itu harus responsibly. Iya. Jangan berlebih-lebihan spending itu. Jangan istilahnya kulu wasrobu walatus rifu gitu kan. Makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Artinya kita spend itu secara responsibly. Terus kalau nabung, kan kita ada save-nya ya. Di withdrawal tadi save-nya di bank Islam. Terus jangan hanya bayar tax, tapi kita harus bayar zakat. Zakat. Dalam konteks firm, kalau kita mau cari usaha, pastikan kita profit sharing. Avoid riba, gitu ya kalau konteks Islam. Pakai mudorobah, jangan pakai interest. Jadi saving jadi investment ya. Investmentnya itu saving juga jangan, savingnya harus di bank Islam. Investmentnya itu jangan pakai pinjam meminjam akadnya, tapi akadnya mudorobah, gitu ya. S-nya jadi S mudorobah, I-nya pun jadi I yang mudorobah. Jangan S-nya berbasis bunga, I-nya pun berbasis bunga. Government ini tidak hanya collect tax, tapi collect zakat. Untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesehatan, untuk pendidikan. Jadi konteksnya bukan T akan menghasilkan G, tapi jangan lupa di sini ada Z. Zakat akan digunakan untuk government spending. Tapi government spendingnya utamanya adalah untuk ini. Dalam hal sektor ekspor impor gimana? Nggak apa-apa,
jualan ke luar negeri kan nggak apa-apa. Nabi Muhammad juga kan bertransaksi dengan umat Yahudi. Tapi pastikan dalam berdagang kita lakukan secara etis. Kemudian kontrak kerjasamanya juga harus mengandung prinsip keadilan, transparansi, kejujuran, dan sebagainya. Itu yang di-encourage oleh Islam. Kemudian dalam hal multiplier gimana? Nah, karena Islam kan punya instrumen namanya zakat. Zakat ini membantu multiplier. Jadi in Islamic context, zakat multiplier itu important. Jadi selain multiplier secara konven, kita juga ada namanya zakat multiplier. Jadi satu orang bayar zakat itu akan memberikan multiplier yang banyak ke masyarakat luas. Seseorang bayar zakat, maka akan ada orang yang bisa pesantren, ada dua apa yang terbantu beli beras, kemudian bisa Dibelanjakan ke toko beras juga akhirnya bisa omset dan sebagainya. Kayak gitu ya. Jadi ada multiplier yang dihasilkan oleh zakat. Ketika muzaki memberikan zakat, kemudian didistribusikan ke masyarakat, maka ini akhirnya akan ada spending di kalangan orang miskin. Sehingga ini akan meningkatkan kurva demand ya. Kurva demand dari sini bisa bergeser ke situ. Nah, ini artinya bahwa zakat itu karena dia sebagai multiplier, zakat itu juga akan secara spiritual itu memotivasi injection, meningkatkan injection di tengah masyarakat. So, jadi secara ekonomi makro, bagaimana pandangan ekonomi makro secara Islam? Ekonomi makro oke, bagus sekali. Sepanjang ikutin prinsip ini, sepanjang pastikan tidak ada riba, semuanya berbasis mudharabah dalam muamalahnya. kemudian pastikan ada unsur zakat karena zakat juga itu membantu multiplier. Gitu di Pak, kurang lebih. Iya. Materi akhirnya habis selesai nih materi kita tentang ekonomi makro. Iya. Berarti udah selesai nih ya materi di Essential of Economics. Belum. Masih ada lagi? Ini kan ceritanya baru chapter pertama di makro. Oke. Nggak apa-apa, siap. Kapanpun nanti Diva mau ada lagi nanti, mau kapan? Oh iya, masih ada sih tentang aggregate supply and demand. Oke, agak demand sama supply. Nanti kirim aja dulu itunya ya, Iya. slide-nya. Um, Nanti saya pelajari. Terus let me know mau kapan. Nanti tinggal Oke. diatur aja. Oke, sementara gitu dulu Diva. Oh ya, Nah, sudah. sampai ketemu di Zoom berikutnya ya. Ya, makasih Pak. Makasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.